Saya sejujurnya pada saat itu juga nggak tahu ya, apakah ke depan saya akan bergelut di dunia peternakan menjadi seorang peternak gitu ya, atau besok ke depan saya bakal punya farm. Saya nggak kebayang juga sebetulnya. Ya sebenarnya visi besarnya itu kan ingin memperlihatkan wajah baru tentang peternakan ke anak muda sebetulnya. Weh. Ternyata peternakan dengan sisi tenang dan menyenangkan itu hanyalah untuk orang-orang yang sudah selesai dengan kehidupannya. Halo Sobat Zoom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zoom, Zona Obrolan Orang Muda. Tempat kita bahas isu-isu anak muda dari sudut pandang yang seger, dan semoga bisa membantu teman-teman semua mencari arah yang lebih pasti di masa depan. Oke, sudah bersama kita semua, Kang Ahkam. Oke, terima kasih Kang Jundi udah diundang ke podcastnya Zoom ya. Iya. Luar biasa. Gitu. Kang Ahkam, tadi kita ngobrol sempat di backstage gitu ya. Jujur Kang Ahkam nih sangat inspiratif lah. Wah. Gitu. Tapi boleh nggak kita mundur sedikit, Kang Ahkam ceritain latar belakangnya mungkin dari kuliah sampai sekarang aktivitasnya ngapain aja? Boleh. Oke, jadi ya kalau bicara latar belakang pendidikan dulu ya, pendidikan saya tuh basic pendidikan terakhir saya sebenarnya pariwisata UGM. Saya pariwisata UGM. Tapi memang orang banyak yang ini ya, banyak yang kadang ketawa gitu atau mempertanyakan ketika apa yang saya geluti hari ini adalah dunia peternakan domba gitu ya. Tapi jujur itu kadang jadi plot twist-nya gitu. Oke. Plot twist-nya dimana kadang orang misalkan mempertanyakan dulu kenapa akhirnya pariwisata tapi tiba-tiba bergelut di peternakan domba. Tapi orang itu nggak ngeh ya ketika datang ke Bodogo Farm, dia tuh merasakan istilahnya kenyamanan, kesejukan. Itu sebetulnya bagian daripada implementasi dari ilmu saya pariwisata. Oke, jadi sebetulnya nggak banding setir banget. Nggak banding setir banget, justru dikawinkan lah. Oke, mungkin ya dari peternakan dengan ilmu pariwisata. Ilmu pariwisatanya dengan peternakan ini dikawinkan gitu ya. Oke. Menarik banget. Mahasiswa UGM pariwisata terus sekarang berkegiatan di dunia peternakan. Peternakan domba. Oke. Gitu. Tapi tadi sempat ngobrol-ngobrol di backstage, sebelum lulus bahkan udah mulai terjun ke dunia itu ya? Betul. Jadi sebetulnya secara basic pendidikan memang saya pariwisata, tapi background pengalaman gitu ya, based on pengalaman sejujurnya saya adalah memang berpengalaman di dunia peternakan domba. Jadi ceritanya saya di semester 3 saya tuh jadi anak kandang, memutuskan untuk jadi anak kandang. Memutuskan jadi anak kandang. Maksudnya gimana tuh, Kak? Oke, jadi memang pada saat itu karena ya kalau dari latar belakang sebetulnya kenapa akhirnya memutuskan jadi anak kandang itu pada dasarnya saya ingin mandiri lah gitu. Karena saya menyadari bahwa saya dari keluarga yang kurang mampu dan saya dapat berpendidikan pun itu full beasiswa gitu kan. Full beasiswa. Ya, full beasiswa sampai selesai full beasiswa. Dan ya ketika saya menyadari bahwa ibu saya istilahnya tidak mampu untuk membiayai saya secara penuh gitu, disitulah mungkin ya akhirnya keinginan saya untuk lebih mandiri itu muncul gitu. Itu terdorong oleh kebutuhan. Saya sejujurnya pada saat itu juga nggak tahu ya apakah ke depan saya akan bergelut di dunia peternakan menjadi seorang peternak gitu ya, atau besok ke depan saya bakal punya farm. Saya nggak kebayang juga sebetulnya. Pada saat itu sebetulnya saya hanya ingin mencukupi diri saya pribadi dan untuk hidup mandiri. Dan peluang pada saat itu yang terbuka adalah jadi anak kandang. Dan di situ ya saya nggak pikir banyak. Yang penting saya dapat pekerjaan, saya dapat pengalaman. Tapi justru dari sana pengalaman itu yang akhirnya mengantarkan saya ke dunia peternakan gitu ya, yang sampai saat ini saya kenal gitu. Dimana di sana saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa lah gitu ya. Saya jadi anak kandang di Sinatria Farm Yogyakarta, yang ownernya itu perempuan. Ownernya perempuan. Waduh, ini lebih mind blowing lagi. Owner peternakan? Ya. Perempuan. Dia beliau Ibu Vita Krisnadewi, beliau
S1, S2 peternakan, dari terus bekerja dosennya selesai, habis itu buka peternakan. Oke. Jujur saya belum pernah nemu Boleh. orang peternak itu yang perempuan, jujur. Perempuan. Sepengetahuan saya bisa ya? Bisa. Justru kok karena ya saat ini itu salah satu di dunia peternakan ya. Ini beliau yang istilahnya yang paling mungkin naik ya gitu ya namanya. Terus banyak orang tahu lah gitu. Apalagi di pas fase COVID ya. Karena Sinatria Farm itu saya bersama itu dari ya awal-awal gitu ya. Dari situ dan di Sinatria Farm itu ada keunikan, salah satunya adalah memperkenalkan tentang kandang sistem terkoreksi gitu ya. Sistem Terkoreksi. Jadi itu ada kandang dengan sistem pemisah sekrintil dan urin, sehingga dia memisahkan antara sekrintil dan urin, dia meminimalisir bau, memaksimalkan potensi daripada limbah. Oke. Itu menarik banget. Udah sangat spesifik. Aku pengen agak sedikit mundur sedikit nih, Kang. Ketika dengar Kang Ahkam UGM, betul. pariwisata, kemudian ternyata ada satu motif untuk memenuhi kehidupan, kemudian nggak ragu buat masuk ke dalam dunia peternakan sebagai tadi istilahnya ini ya, istilahnya anak peternak tadi apa istilahnya? Anak kandang gitu. Tapi jujur aku nemu satu fenomena yang berbeda nih, Kang. Betul. Bahwasannya anak-anak muda zaman sekarang itu banyak yang gengsi. Betul. Gitu. Kang Ahkam dulu gimana ceritanya? Nggak gengsi atau apa sih yang ada dalam pikiran Kang Ahkam ketika anak pariwisata nih? Betul. Tapi akhirnya ngelakuin hal-hal seperti anak kandang tadi nih istilahnya. Ya, kalau pada saat itu saya sebetulnya dihadapkan dengan ketidak ada pilihan lain gitu selain untuk berjuang. Nah, ini kan sebetulnya yang dihadapi oleh anak muda saat ini sebetulnya kesadaran untuk berjuangnya gitu ya. Nah, mungkin pada saat itu saya merasa titik ujung saya harus betul-betul berjuang itu di umur saya pada saat berkuliah itu gitu kan. Nah, setelah itu pilihannya hanya seorang jadi anak kandang gitu. Meskipun bukan hanya anak kandang, saya kerja waktu kuliah itu di 3 tempat sekaligus. Waktu kuliah itu. Jadi saya anak kandang. 3 tempat. Oke, anak kandang. Pagi saya anak kandang. Peternakan terus Saya kuliah, habis itu jadi part-time Toyagama. Toyagama itu perusahaan air minumnya UGM. Sebagai apa tuh? Jadi saya sebagai tim produksi sekaligus maintenance. Jadi yang membersihkan water fountain dispenser di seluruh UGM itu kita gitu. Yang nguras air biar jernih lagi, bagus lagi itu kita waktu itu. Nah, dari situ ya biasa 4 jam waktu itu. Sorenya itu saya kerja di pengolahan produksi susu. Dari jam 6 biasanya, ya dari jam 5 ya, dari jam 5 sampai jam 11 atau jam 12 malam. Itu. Wah, saya ngerasa kalau Kang Ahkam ini hustle culture-nya kuat banget. Oh. Nggak pernah ada teman-teman yang kayak kenapa sih gitu-gitu banget gitu. Betul. Kan kita perlu academic life balance Betul. gitu. Mindset Kang Ahkam atau pandangan Kang Ahkam gimana? Jujur, saya tuh sebetulnya ya, saya sangat bersyukur masuk UGM jurusan pariwisata, tapi pada saat itu saya nggak kebayang saya mau jadi apa di situ gitu. Nah, itu sih sebetulnya saya nggak tahu mau apa gitu. Saya sebetulnya mudahnya waktu itu kuliah hanya itu syarat dari orang tua saya tidak bisa dibantah gitu. Gitu kan. Sebetulnya saya mau pengen berwirausaha atau jadi berwirausaha atau kerja, tapi ibu saya mengharuskan saya untuk mensyaratkan saya untuk kuliah gitu. Hanya saya kuliah, dan setelah kuliah saya juga bingung nanti karena ya saya juga nggak tahu modalnya punya apa, sehingga waktu itu saya mau jadi pengusaha, ibu saya itu punya syarat lagi gitu kan, tidak akan mengizinkan saya untuk punya usaha atau berusaha sendiri sebelum saya lulus kuliah. Dan saya tahu kalau misalkan saya cari pengalaman setelah lulus kuliah itu kan makan waktu lagi tuh. Jadi 4 tahun anggap kuliah, habis itu cari pengalaman mungkin beberapa tahun lagi gitu ya. Ya akhirnya ya udah syarat itu saya penuhi sambil saya kuliah gitu. Win-win ya. Jadi ketika di akhirnya saya selesai kuliah, ya dan ternyata ada peluangnya untuk jadi wirausaha, ya udah aja gasin. Jadi saya tuh tidak merasakan nganggur sebetulnya. Ya sih, ya tadi ya karena saya udah punya basic pengalaman, ya ya anggap pada saat itu saya ditunggu sama orang-orang itu
untuk bangun farm itu ya sebelum saya lulus kuliah, bahkan 1 tahun sebelum kuliah saya udah ditunggu gitu kan sama beberapa orang. Cuman akhirnya saya memilih satu orang untuk akhirnya bekerja sama untuk bangun farm kayak Oh, gitu. menarik banget ya. Kita udah ngomong mulai sedikit masuk ke dunia Betul. wirausaha ya. Kalau mundur sedikit, saya jadi nemu motivasi Kang Akam ini sebetulnya pengen jadi pengusaha dari dulu ya. Dari dulu Oke, gitu. kenapa Kang? Ya karena saya menyadari bahwa itu hal yang paling memungkinkan saya untuk jadi orang yang apa namanya ya orang yang sejahtera lah gitu. Orang yang sejahtera dan saya tahu bahwa ya apa namanya inspirasi kita semua gitu kan Nabi Muhammad adalah seorang Nabi pengusaha Muhammad gitu pengusaha, kan, betul. pengusaha. Dan dari situ ya akhirnya apa namanya jiwa pengusaha meskipun di keluarga saya tidak ada yang seorang pengusaha. Keluarga nggak ada ya? Nggak ada, Bapak, gitu. ibu enggak ya? Bapak, ibu nggak ada, ibu saya orang guru. Dan saya tahu guru itu struggle-nya seperti apa gitu ya, apalagi guru saya sebagai guru honorer yang menyekolahkan berusaha untuk menghidupi anaknya sendiri 3 orang kan itu luar biasa lah gitu. Ya itu akhirnya saya tahu struggle-nya ibu saya sehingga bagaimana saya akhirnya apa mensejahterakan kehidupan salah satunya dengan berwirausaha gitu. Dan akhirnya makanya dari situ saya mencoba untuk mencari berbagai pengalaman menjadi seorang pengusaha. Ya sebetulnya bukan hanya dari titik kuliah ya. Saya mulai berwirausaha itu dari SMA. Gitu. Sorry. Jadi dari SMA udah? Dari SMA. Oke. Boleh sedikit gak? Oke. SMA gimana sih? Udah mulai wirausaha kok bisa? Oh, oke. Jadi sebenarnya jadi ada wirausaha, ada kerja ya. Jadi Ada ada wirausaha kerja. Kalau wirausaha waktu itu saya karena di SMA itu biasa danusan gitu ya. Pernah danusan kan? Danus. Oh, sering dulu zaman Iya, kuliah. Zaman kuliah dan sebagainya. Kalau saya dari SMA kan. Dari SMA udah danus? SMA danus Oke. gitu. Dan dari situ ya saya tahu kan awalnya jualan karena terpaksa sama organisasi nih gitu ya. Oke. Ini organisasi nih ya. Organisasi. Tapi dari situ saya akhirnya terbiasa kan oh gini cari duit gitu kan gitu. Oke, malah dapat insight Malah dapat juga. insight kan gitu. Apalagi di SD SMP itu saya terbiasa untuk market day kan ada beberapa kegiatan market day sehingga Betul. hanya memunculkan jiwa untuk oke ini ternyata dapetin uang itu salah satunya adalah dari berjualan. Dan di SMA itu dilatih juga secara real akhirnya ya di situ ketika danusannya ini stop saya yang jualan sendiri gitu kan jalaninnya gitu kan. Malah lanjut terus gitu ya. Terus gitu kan gitu. Simpelnya saya adalah nyimpen kan orang kita pada situ malas-malas ya, mager-mager. Oke. Ambil minum aja notabene air minum. Saya beli aqua botol 1 dus simpen aja di belakang kelas gitu kan. Oke. Itu nanti diisi sama snack dan lain sebagainya. Anggaplah jadi kantinku juga jadi kelas ya. Gitu. Oke. Jadi udah aja orang-orang kalau lagi bosan, lagi pengen punya cemilan, butuh minuman ya ngambil di belakang. Sorenya tinggal nagihin gitu. Siapa yang ngambil air minum, siapa yang ngambil snack kayak gitu. I see. Gitu. Ternyata kalau ngobrol kayak gini kita jadi kebayang bahwasannya nyari uang tuh nggak serumit itu. Nggak Ya? serumit itu juga gitu Banyak kan. hal di sekitar Dari kita. hal ya. kecil. Justru pada saat itu inspirasinya tuh dari ini ya, dari SMP ya. Ada teman saya yang dapetin uang itu salah satunya di pengusaha itu dia ada orang yang mager untuk ke kantin, dia tuh nitipin ke dia gitu kan. Nitipin soalnya siapa yang mau jajan nitipin ke dia, tapi dia ada lebihnya gitu. Ada charge-nya. Ada charge-nya. Apa? Itu dari situ. Wah itu gitu juga ya cari duit gitu ya. Ada jasa kan gitu selain Jasa, ada produk betul. gitu. Nah dari situ sebetulnya mulai di SMA pun saya cari peluang untuk berwirausaha. Selain itu memang saya tuh SMA nggak kerja juga, jadi orang lain istirahat itu ke ya istilahnya bangka pramain dan sebagainya, saya tuh bantuin guru saya kan di kantin tuh bakar ayam bakar gitu kan. Oh, gitu. Hanya untuk makan sehari itu. Dan waktu itu upah saya sehari itu 10.000. Nah, yang 10.000 sama gratis makan. Nah, itu sudah cukup lah untuk pada saat SMA saya bisa bisa hidup lah gitu. Wah, ini menarik banget nih. Saya jadi punya pertanyaan terakhir nanti ya. Siap. Tapi sebelum ke arah situ, Betul. tadi tuh udah mulai masuk ke dunia bisnis. Betul. Saya tuh tadi sempat kesebut dari Kak Akam adalah bikin usaha, dicari-cari atau ditunggu-tunggu gitu ya sama Betul. investor. Kemudian akhirnya terbentuklah Bodogol Farm. Oke. Boleh diceritain nggak sejarah terbentuknya Bodogol Farm nih Kang? Jadi memang Bodogol Farm itu terlahir ya salah satunya adalah dari ajakan kerjasama membangun peternakan domba. Jujur saya memang
orang yang ngajak nawarin untuk kerjasama itu bukan satu dua, jadi ada beberapa. Tapi yang istilahnya yang menyanggupi bisnis, saya punya bisnis planning ya. Jadi saya pada saat jadi anak kandang itu saya punya mimpi. Oke, jadi sambil ngerjain pekerjaan-pekerjaan Betul. kasar anak Anak kandang, kandang punya visi buat bisnis. punya bisnis gitu. Oke, unik banget nih. Meskipun saya nggak tahu ya, saya oke, pada saat itu cuma saya mikir, nggak apa-apa saya jadi anak kandang, tapi besok saya harus yang punya. Meskipun caranya kayak gimana saya nggak tahu. Nah, tapi kan sebetulnya takdir itu harus dijemput ya. Takdir harus dijemput. Takdir itu harus dijemput. Salah satunya antara momentum dan kesiapan. Dan momentum, ketika momentum itu belum hadir, ya saya mempersiapkan kesiapannya dulu. Salah satunya adalah kesiapannya untuk ya tadi ya, secara lapangan kan saya terus bekerja di lapangan, meningkatkan skill, pengalaman, tapi secara administrasinya gitu, salah satunya adalah saya buat business planning. Pada saat itu business planning saya ya lebih dari 1 miliar. Meskipun saya nggak tahu ya, tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba Ini siapa ya? Ini Masih mahasiswa, bikin bisnis katanya 1 miliar gitu ya. Gitu ya. Jadi anak kandang tiba-tiba pengen buka farm gitu kan, aneh banget gitu ya. Tapi ternyata itu disitulah letak kualitasnya. Allah itu ini ya, Gitu. menunjukkan tangannya, Betul, takdir betul. tadi itu ya. Takdirnya. Jadi saya nggak tahu, saya hanya menyiapkan gitu ya, dan akhirnya ketemulah salah satu orang Sukabumi asli. Jadi saya itu satu daerah, satu desa, tapi ketemunya di Yogyakarta gitu kan. Oh gitu. Wah, iya. Unik Gitu. banget, unik banget. Jadi makanya pas dia tanya saya di mana gitu ya, udah orang Sukabumi, terus satu desa juga, dekat rumahnya juga. Akhirnya beliau bilang, kamu kalau mau bikin peternakan, ayo sama saya. Nah, Itu nggak melalui prosedur kayak bisnis plan-nya ikut lomba dulu, Nggak ikut ada. pitching dulu. nggak ada. Nggak ada. Oh, pas nowhere ketemu. Betul. Oh, Betul. Itu pure. Saya membersamai beliau untuk. Jadi kan gini. Jadi anak kandang, orang lain anak kandang saya itu ketika ada tamu, dia kabur. Nah, saya datengin gitu kan. Saya datengin. Justru di situ ada membangun relasinya saya. Oke. Itu, membangun relasinya. Jadi banyak lah di situ saya akhirnya kenalan banyak orang. Nah, salah satunya beliau. Gitu. Jadi justru dari kalau orang lain itu merasa tugasnya sudah banyak sehingga kalau ada tambahan pekerjaan dia kabur, Kang Akam itu mindsetnya beda. Maksudnya beda. Ada orang nggak ada yang nyamperin, kita datengin. Bahkan butuh nggak butuh kita temenin gitu kan. Oke. Butuh nggak butuh kita temenin karena kita tahu gitu kan, itu relasinya di situ gitu. Mungkin ya ini jadi pembeda jujur gitu kan, di antara saya di anak kandang pada saat kemarin gitu ya. Yang jadi peternak dan buka farm hanya saya, yang lainnya yang lain nggak ada. Nggak ada. Gitu ya, ada tapi ya istilahnya Nggak sebesar Akang ya. Anggap sudah selesai juga dengan berganti lagi dengan pekerjaan yang lain. Tapi dan startnya juga beda kan gitu. Karena memang dari awal juga saya menyadari hal itu juga berbeda. Tapi memang itulah. Jadi akhirnya ketika kita curi start duluan gitu ya, ya mungkin aja perjalanannya akan lebih cepat gitu. Wah, menarik banget. Gitu. Berarti tadi Bodogol Farm itu adalah dari bisnis plan yang dibikin ketika jadi anak kandang. Betul. Kemudian dari ngebangun relasi, dari relasi ke bentuk investor. Betul. Kemudian akhirnya gimana tuh? Lulus kuliah dulu kah atau gimana? Jadi ajakan beliau itu kan sebelum saya lulus kuliah ya, 1 tahun sebelum lulus kuliah udah diajak. Ya. Bahkan 1 tahun setengah sebelum saya lulus kuliah itu saya udah diajak gitu ya, untuk bangun farm itu. Dan dari situ saya akhirnya 2021 lulus kuliah. Ya tadi saya bilang nggak nganggur gitu ya, karena ya saya hanya selesai istirahat dulu lah ya, 1 bulan 2 bulan gitu kan. Saya cari juga, saya connect lagi dengan berbagai relasi yang saya punya, dan ketika connect beliau ya oke gitu ya, satu hari, anggaplah hari ini kita ketemu, minggu depan kita udah tanda tangan kontrak. Seperti itu. Dan beliau menyanggupi bisnis planning yang saya bangun gitu. Menarik banget. Berarti lulus kuliah, bahkan sebelum lulus kuliah ketemu investor, lulus jeda berapa bulan buat nafas, lulus langsung gas lagi ya, bikin Bodogol Farm. Bangun Bodogol Farm. Wah, keren banget. Kalau Bodogol Farm visinya apa sih, Kang? Ya sebenarnya visi besarnya itu kan ingin memperlihatkan wajah baru tentang peternakan ke anak muda sebetulnya. Nah, itu kan visi besarnya. Makanya kita nggak boleh asal nih, kita bangun farm tuh nggak boleh asal, dan ya baik itu dari segi pelaksanaan dan sebagainya. Makanya visi besarnya kita tuh sebagai kita menginginkan
peternakan domba yang modern terintegrasi dengan konsep wisata edukasi di Sukabumi. Nah, itu visi besarnya itu. Peternakan yang terintegrasi Ya. dengan wisata dan juga edukasi. Terintegrasi dengan pertanian dan Pertanian terintegrasinya salah satunya dengan pertaniannya. Habis itu kegiatan itu dikonsepkan sebagai kegiatan edukasi Oke. atau wisata gitu, seperti itu. Menarik banget. Oke. Sebelum kita kulik-kulik soal Bodogol Farm lebih jauh, kita mau ada sesi Q&A. Oke. Kebetulan siap. kemarin kita udah rilis nih, Kang Ahkam akan jadi Oke. narasumber di episode kali ini, dan Kang Ahkam dapat beberapa pertanyaan nih Oke. dari sahabat Zoom. Boleh. Nah, pertama pertanyaan dari Jae Rinix. Oke. Kang, kalau kita takut sama hewan, Betul. tapi mau beternak, gimana tipsnya? Ya, sebetulnya kalau yang berhubungan langsung dengan peternak itu kan sebetulnya anak kandang ya nanti ya. Anak kandang. Saya sebetulnya ya suka, anggap ini kalau dia takut, kalau saya tuh suka atau enggak ya. Saya tuh orang yang nggak suka daging domba. Gitu kan. Secara personal sebenarnya nggak. Saya nggak suka. Oke. Nggak suka. Tapi pada saat itu, dan saya nggak suka dengan ternak. Jujur, saya nggak suka dengan ternak. Tapi saya tahu memonetize si ternak itu jadi duit. Oke. Itu kan beda, satu hal yang beda ya. Satu yang berbeda, betul. Nah, makanya kalau jadi kepala kandang atau anak kandang itu wajib menyukai ternaknya. Oke. Tapi kalau kita jadi anggap level manajer, direktur atau bahkan yang punyanya, sebetulnya nggak harus kita bukan sebuah keharusan mutlak gitu ya, harus betul-betul suka gitu ya. Suka, ya. Yang penting kita tahu ini nilai ekonominya mana atau dia cuannya di mana gitu kan. Nah, kayak gitu. Akhirnya saya cukup seperti itu gitu. Jadi nggak jadi batasan ya? Nggak jadi batasan Nggak jadi sebetulnya. excuse gitu ya. Nah, gitu. Kalau punya ide bisa gitu kan? Bisa gitu. Banyak dibantu sama orang-orang. Betul. Karena ya tadi ya di dunia ini nggak ada yang bisa kita lakukan sendiri dan harus berkolaborasi gitu. Jadi ya dengan itu sebetulnya ya kita boleh nggak suka, tapi ada sisi hal yang kita sukai dan kita kuasai ya di sana aja gitu. Terutama dengan ternak gitu ya. Kalau dengan ternak ya silakan aja, kalau nggak suka ya meskipun kalau lihatnya mungkin suka-suka aja gitu ya, gitu ya, tapi pas megang tuh bau gitu ya. Bersihin kotorannya gitu ya. Gitu ya. Ya sebenarnya itu kan bisa ada ada orang lain sebetulnya. Ada orang lain yang bisa dibantu. Meskipun saya akui beternak juga tidak semudah itu sebetulnya. Tidak semudah itu ya. Oke. Tapi it's okay, so far masih memungkinkan lah ketika memang salah satunya ya cuan ada karena gini Mas. Kalau orang udah lihat duit itu ya udah kalah gitu biasanya. Apa aja dikerjain ya. Oh, emang itu ada uangnya gitu ya. Ada uangnya gitu. Pertanyaan selanjutnya, Kang. Kalau Gen Z pengen kerja santai tapi tetap cuan, peternakan termasuk nggak? Jadi ada sebuah postingan yang menarik gitu ya. Postingan itu ada kata-katanya gini. Ternyata peternakan dengan sisi tenang dan menyenangkan itu hanyalah untuk orang-orang yang sudah selesai dengan kehidupannya. Oke, boleh dielaborasi sedikit ya? Pada prinsipnya gini, kalau kamu ingin hidup beternak dengan nyaman gitu ya, itu biasanya orang-orang yang memang sudah slow living, Mas. Oke. Tapi untuk orang-orang yang masih mencari anggap itu ya beternak itu kayaknya gitu ya. Menurut saya gitu ya, bukan sesuatu hal yang mungkin pada kelihatannya oke ya, kehidupan kayak di desa dan sebagainya gitu ya. Santai banget nih, bangun banget gitu ya. Ngambil pakai gitu ya. Bangun-bangun kan keluar lihat ya istilahnya kayak di Bodogol gitu kan, keluar lihat burung-burung pagi-pagi itu kayak main Harvest Moon Mas, setiap hari saya bermain Harvest Moon di dunia nyata gitu ya. Bermain Harvest Moon di dunia. Tapi pada kenyataannya memang kan beternak itu kompleks ya gitu ya. Ada banyak hal yang menjadi hal yang harus diperhatikan. Nah, ya sebetulnya bisa nggak bisa-bisa aja gitu ya. Jadi ada sisi-sisi yang bisa, ada sisi yang enggak. Salah satunya misalkan begini, ketika yang berhubungan dengan bisnis real on farm dan sebagainya, mungkin itu butuh strategi atau butuh usaha yang banyak. Tapi di sisi yang lain Mas, kita juga punya peluang untuk sosial media. Dan orang yang tertarik di dunia peternakan dan pertanian itu banyak. Dan salah satunya yang bisa kita create adalah ya tadi gitu ya. Istilahnya kayak bisnis yang berbasis online.
Oke. Itu kan sebetulnya sama-sama aja. Anggap kita buat pelatihan, tapi kita buat pelatihannya di awal gitu ya. Habis itu kita jual terus-terusan. Udah aja tinggal di S, kita kontennya kan kelihatannya udah kayak ini ya gitu. Maksudnya Oke. santai ya. Itu juga bisa. Jadi peternakan itu sebetulnya ada sisi-sisi yang bisa kita santai, ada sisi-sisi yang memang ya harus terus berjuang. berjuang. Wah, keren banget. Apalagi tadi ngomongin sosial media, ini justru native-nya anak-anak muda sebetulnya. Gitu. Itu potensinya di mereka gitu. Betul. Tadi pertanyaan dari Zeda Zaida ya. Nah, sekarang pertanyaan dari Jendela J. Kalau sekarang mulai ternak dari nol, Betul. masih worth it atau udah terlambat, Kang? Peluang itu masih selalu terbuka, gitu ya. Tinggal kan di mana kita memulainya, betul nggak? Betul. Nah, itulah sebetulnya kenapa akhirnya Bodogo Farm sendiri dari awal membuka diri untuk mengenalkan dunia peternakan yang efektif dan aplikatif kepada khususnya generasi muda. Dan salah satu gerbang di mana orang lain ingin beternak adalah ya tadi belajar dulu, Mas. Jadi nggak ada learning by doing itu capek gitu ya. Saya tuh learning by doing itu capek. Dan itu yang saya rasakan akhirnya Bodogo Farm sendiri kan punya sisi pendidikan. Salah satunya adalah namanya Sekolah Ternak Muda Indonesia. Sekolah Ternak Muda Indonesia. Lulusannya udah ratusan. Kita udah angkatan puluhan sekarang di sana. Itu kalau untuk ya anak-anak udah mungkin ribuan ya untuk yang belajar di sana. Nah, itu sebetulnya adalah bagian daripada keinginan kita memperkenalkan dunia peternakan dan membuka diri gitu ya untuk orang-orang yang tertarik dengan dunia peternakan ini untuk belajar. Karena jujur dunia peternakan itu tidak semudah itu dan dia multidisiplinnya tinggi, baik itu dari segi ilmu pengetahuan maupun pengalaman. Oke, jadi meskipun orang dia S1 peternakan, multidisiplin ilmunya mumpuni nih, tapi multidisiplin dari pengalamannya dia kosong, anggaplah. Dan itu yakin dia nggak akan mampu jadi peternak. Karena peternak sejati justru dia harus punya dua-duanya. Dia multidisiplin dari segi ilmu pengetahuan maupun multidisiplin dari segi pengalaman. Nah, makanya kita sangat terbuka nih, Mas, gitu ya. Dari segi ilmu pengetahuan kita siap gitu ya, karena kita ada sebagai pelaku yang membuka diri untuk memberikan pembelajaran itu, dan kita juga punya sarananya nih untuk belajar secara langsung itu di Bodogo Farm. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang kata terlambat, tinggal memulainya kapan. Dan peluang-peluang untuk memulai itu kita terus buka. Salah satunya adalah itu tadi, Bodogo Farm itu membuka diri untuk siapapun mau belajar tentang peternakan. Oke. Saya coba searching sedikit soal Bodogo Farm gitu ya. Terus melihat kalau sosial medianya bagus banget, followersnya jadi banyak gitu. Tipsnya gimana Kang bisa sampai jadi sebesar itu? Sebetulnya kan itu saya tuh belajar tentang ilmu tentang branding, marketing, and sharing. Dan salah satunya adalah saya ada tentang yang brandingnya. Nah, branding ini kan ada banyak caranya. Salah satunya adalah dengan sosial media. Dan bermain di sosial media itu juga ternyata ada banyak ada banyak caranya. Salah satunya memang sosial media di Instagram. Nah, di Instagram itu ya salah satunya ya sebetulnya kita hadir sebagai akun yang mengedukasi. Itu aja sih sebetulnya. Kan untuk kita bisa berkembang itu di sosial media ada yang akun humor, ada yang akun yang macam-macam, beda positioning. Ya. Nah, positioning kita adalah edukasi. Dan salah satunya adalah akun yang mengedukasi peternakan domba. Kita salah satunya. Seperti itu. Dan ternyata orang banyak kok, Mas, yang tertarik di peternakan gitu. Jadi apalagi pas zaman Covid. Jadi jujur ketika pas Covid itu kan semua orang lockdown. Dan dari situ ada akses gitu. Dan dari situ orang mulai kembali ke rumah, kembali ke desa, akhirnya menyadari apa yang aktivitas yang dia bisa lakukan di rumah, salah satunya adalah beternak dan bertani. Maka dari pas Covid itu kan tinggi banget kesadaran orang-orang untuk beternak dan salah satunya beternak dan bertani. Dan ketika kita muncul sebagai akun yang mengedukasi di bidang itu, ya jadi sangat spesial gitu. Gitu. Oke. Kita udah mau close nih, Kang. Mungkin terakhir gini. Saya tuh sempat sama tim riset ya. Ternyata peternak di Indonesia tuh mayoritas di atas 50 tahun. Betul. Sedangkan Kang Aham ini orang yang masih muda, umur 20-an. Oke. Dan sangat menginspirasi. Apa pesan Kang Aham buat anak-anak muda? Ya sebetulnya anak-anak muda itu khususnya di bidang peternakan ke depan ya
bahwa isu pangan itu akan menjadi salah satu isu strategis baik itu di nasional maupun global. Dan salah satunya isu pangan itu salah satunya di bidang peternakan. Maka kita juga harus memahami bahwa di sektor peternakan ini akan menjadi salah satu sektor yang paling menjanjikan ke depan. Sustain gitu, akan terus sustain. Mark Zuckerberg, terus Jack Ma dan sebagainya, bahkan sudah sekarang itu berlomba-lomba untuk memberi tanah gitu kan. David Beckham sendiri pemain sepak bola udah jadi peternak sekarang, ayam peternak. Saya baru tahu tuh. Iya gitu kan, maksudnya dia bertani lagi karena mereka sudah tahu bahwa ke depan isu pangan ini akan menjadi salah satu isu yang strategik lah gitu. Dan oleh karena itu penting untuk generasi muda itu memahami itu, maka itu jadi peluang yang ke depan itu sangat menjanjikan. Kenapa? Karena di isu pangan ini berhubungan dengan peternakan pertanian itu tidak akan bisa tergantikan oleh teknologi. Hanya teknologi itu hanya membantu, tapi tidak akan tergantikan. Mungkin ada berbagai pekerjaan yang tergantikan AI. Ya. Nah, justru di peternakan dan pertanian itu masih harus butuh sentuhan-sentuhan manusia. Dan ketika orang lain itu sudah beralih gitu ya, melihat kemajuan teknologi dan sebagainya, ini memang kosong nih sebetulnya gitu kan. Kosong nih gitu. Makanya penting untuk teman-teman menyadari bahwa ini sebagai peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menjajaki sebuah karir yang lebih cemerlang ke depannya. Wah menarik banget ya. Nanti izin mencatat ya Kang ya, Instagramnya Kang Akam sama Bodogol Farm ya. Siap, supaya teman-teman Sobat Zoom bisa belajar langsung ke Kang Akam. Siap, Nggo. Gitu. Mungkin itu episode kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Senang banget Kang Akam bisa di sini sharing-sharing sama teman-teman Sobat Zoom. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga apa yang kita obrolin di sini membuat keresahan teman-teman menjadi menemukan arah. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next episode. Thank you Kang Akam. Siap.